Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 kelas teori graf B akan mempresentasikan tentang dimensi metrik. Di sini kami kelompok 14 terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama Muhammad Labib Mahya dengan NIM 1072, yang kedua Kemal Taufikur Rahman dengan NIM 1115, yang ketiga saya Fariza Yoga Pramanda dengan NIM 1128, dan yang terakhir Fatur Rizky Nur Arifin dengan NIM 1143. Dimensi metrik merupakan salah satu topik dalam teori graf yang dibangun dari aljabar linier, yaitu konsep basis dan dimensi. Konsep ini dibangun oleh Harari pada tahun 1976. Basis dalam graf merupakan himpunan titik dengan kardinalitas paling sedikit yang membuat setiap titik pada graf tersebut memiliki representasi yang berbeda terhadap basis tersebut. Representasi titik tersebut menggunakan konsep jarak atau metrik antar titik dalam graf, sehingga diperoleh dimensi metrik yang merupakan kardinalitas basis dalam graf. Konsep dimensi metrik dikenalkan oleh Jordan, Eroff, Johnson, dan Ollerman. Dimensi metrik merupakan himpunan pembeda yang mempunyai kardinalitas minimal yang disebut basis. Banyaknya titik pada basis graf G disebut dimensi, dinotasikan dengan dim G. Misalkan G adalah graf terhubung berorder n, W sama dengan W1, W2 hingga WK. Submit V adalah himpunan terurut dan V adalah titik pada graf G. Representasi titik V terhadap W adalah pasangan berurut K-tuple R V takon. Misalkan G adalah graf terhubung yang berorder n, W sama dengan W1, W2 hingga WK. Submit V adalah himpunan terurut dan V adalah titik pada graf G. Representasi titik V terhadap W adalah pasangan berurut K-tuple jarak V ke W sama dengan D V, W1, DV, W2 hingga DV, WK, di mana D, V, W adalah jarak antara titik V dan titik W. Di sini ada contoh gambar himpunan W1 WXY pada gambar 8.1a merupakan himpunan pembeda karena representasi setiap titik dari G pada W1 adalah berbeda, yaitu RU W1 sama dengan 2, 2, 1. Bagaimana cara mencarinya? Kita bacanya dari WXY. Jadi W itu 2, X itu 2, Y itu 1. Nah, bagaimana bisa ketemu 2? Jadi jarak antara titik O ke titik W ini bernilai 2. Ini titik kok dipotong-potong ya gambarnya. Satu,
Ini jarak titik 1 dan ini jarak titik 2. Lalu untuk yang huruf X ini jarak titik 1 dan ini jarak titik 2. Untuk UKY berjarak 1, yaitu yang ini. Lalu untuk himpunan W2 V, W pada gambar 8.1b bukan himpunan berbeda karena terdapat dua titik sama dari G pada W2 mempunyai representasi yang sama, yaitu titik X dan Y seperti yang terlihat dalam representasi RU dengan W2 sama dengan 1,2 RV W2 sama dengan 0,1, RV W2 sama dengan 1,0, Rx W2 sama dengan 2,1, dan Ry W2 sama dengan 2,1. Hampir sama dengan cara yang A. Jarak titik U ke V itu 1. Dan titik U ke W itu 2. Lalu untuk jarak titik V, karena ini tidak ada jaraknya, kita tulis 0. Lalu untuk titik V ke W itu 1. Untuk titik W itu ditulis W ke V ditulis 1, dan W itu sendiri 0 karena tidak berpindah. Untuk titik X ditulis X ke V nya 2, dan X ke W nya 1. Sama dengan titik Y, Y ke V nya 2, dan Y ke W nya 1. Nah, karena ada dua yang sama, berarti itu bukan himpunan pembeda.
Lalu untuk himpunan W3 sama dengan UV pada gambar 8.1C merupakan himpunan pembeda karena representasi setiap titik dari G pada W3 adalah berbeda, yaitu ROW3 sama dengan 01, RVW3 sama dengan 10, RWW3 sama dengan 21, RXW3 sama dengan 22, dan RYW3 sama dengan 12. Jadi kita bacanya juga dari U ke V. Jadi yang didahulukan itu U terlebih dahulu. Karena U sudah kita tulis 0, lalu untuk U ke V berjarak 1. Ke U berjarak 1 dan V nya itu 0. Lalu untuk W, kita ke W ke U berjarak 2, dan W ke V berjarak 1. Lalu untuk X berjarak 2, X ke V juga berjarak 2. Dan RY untuk Y ke U berjarak 1, dan Y ke V berjarak 2. Nah, jika himpunan yang dipilih mempunyai anggota 1 titik, maka himpunan tersebut bukan himpunan pembeda, karena akan terdapat 2 atau lebih titik yang mempunyai representasi yang sama terhadap himpunan tersebut. Dengan demikian, himpunan W3 merupakan himpunan pembeda dengan kardinalitas yang paling sedikit hingga dimensi metrik dari graf tersebut adalah 2. Jadi yang kita utamakan itu himpunan pembeda, lalu kardinalitas yang paling sedikit. Seperti di gambar, berarti kardinalitas yang paling sedikit adalah gambar 8.1C. Bertrand, Error, Jensen, dan Ullmann menemukan hasil yang fundamental tentang dimensi metrik dari beberapa graf, yaitu jika G adalah graf terhubung berordo n lebih dari sama dengan 2, maka berlaku yang pertama yaitu dimensi G sama dengan 1 jika G adalah graf lintasan Pn. Yang kedua, dimensi G sama dengan n-1 jika G adalah graf lengkap Kn. Dan dimensi G sama dengan n-2 untuk n lebih besar sama dengan 4 jika G adalah graf 2 partisi lengkap KR S. R, S lebih besar sama dengan 1, G sama dengan KR plus KS.
dalam kurung R lebih besar sama dengan 1, S lebih besar sama dengan 2, atau G sama dengan KR plus dalam kurung K1 gabungan KS, R, S lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya, graf sikel Cn memiliki dimensi metrik sama dengan 2 untuk n lebih besar sama dengan 4. Sedangkan graf roda Wn memiliki dimensi metrik sama dengan 3 untuk n lebih besar sama dengan 3. Pada gambar di bawah ini merupakan contoh dimensi metrik pada berbagai macam graf. Yang pertama pada gambar 8.2 yaitu contoh dimensi metrik dari graf lintasan P7. Pada graf lintasan P7 tersebut mempunyai himpunan pembeda yaitu pada titik T. Untuk mengetahui apakah titik tersebut merupakan titik himpunan pembeda yaitu dengan mencari nilai representasi pada masing-masing titik. Apakah nilainya sama atau tidak. Contohnya yaitu nilai himpunan pembeda pada graf lintasan P7 yaitu pada titik T. Jarak antara titik T ke titik himpunan pembeda tersebut adalah 0. Jarak titik U ke titik himpunan pembeda adalah 1. Jarak titik V ke himpunan pembeda adalah 2. Jarak titik W ke himpunan pembeda adalah 3. Jarak titik X ke titik himpunan pembeda adalah 4. Y adalah 5. Dan Z adalah 6. Setelah dicari setiap titiknya, bahwa diketahui bahwa setiap titik-titik tersebut mempunyai nilai representasi yang berbeda-beda. Karena mempunyai nilai representasi yang berbeda-beda, sehingga pada titik tersebut disebut dengan himpunan pembeda. Selanjutnya, yaitu contoh dimensi metrik pada graf lengkap K5. Pada graf lengkap K5 mempunyai titik-titik himpunan pembeda yaitu U, V, W, dan X. Untuk mencari apakah titik-titik tersebut mempunyai nilai representasi yang sama atau tidak, caranya seperti yang tadi, kita mencari titik-titik lainnya dan untuk mengetahui apakah titik-titik tersebut merupakan himpunan pembeda adalah yaitu mencari jarak dari titik-titik lainnya ke titik-titik pada himpunan pembeda tersebut. Yang pertama kita mencari jarak pada titik O. Pada titik O mempunyai nilai representasi yaitu 0, 1, 1, 1. Pada titik V mempunyai nilai representasi yaitu 0. Pada titik V mempunyai representasi nilai yaitu 1, 0, 1, 1.
pada titik W mempunyai nilai representasi yaitu atau mempunyai jarak yaitu 1 1 0 1. Pada X mempunyai jarak yaitu 1 1 1 0. Dan pada Y mempunyai jarak yaitu 1 1 1 dan 1. Setelah dicari jaraknya, maka diketahui bahwa setiap titik-titik tersebut mempunyai nilai representasi yang berbeda-beda. Maka himpunan U, V, W, dan X merupakan himpunan pembeda. Kemudian pada gambar 8.4 yaitu merupakan contoh dimensi metrik pada graf dua partisi lengkap yaitu K3,3. Caranya sama aja untuk mengetahui bahwa nilai U, V, X, Y apakah merupakan himpunan pembeda atau bukan, yaitu dengan mencari jarak antar titik-titiknya. Pada titik U nilainya adalah 0, 2, 1, dan 1. Pada titik V mempunyai nilai representasi yaitu 2, 0, 1, dan 1. Pada titik W mempunyai nilai representasi yaitu 2, 2, 1, dan 1. Pada titik X mempunyai nilai representasi yaitu 1, 1, 0, dan 2. Pada titik Y 1, 1, 2, 0. Dan pada titik X yaitu titik Z mempunyai nilai representasi 1, 1, 2, 2. Karena mempunyai nilai representasi yang berbeda-beda, maka titik-titik U, V, X, dan Y merupakan himpunan pembeda. Pada gambar selanjutnya, pada gambar kelima merupakan contoh dari dimensi metrik graf sikel C6. Ini juga merupakan himpunan pembeda karena jika dicari satu persatu maka mempunyai nilai representasi yang berbeda-beda pula. Dimensi metrik graf hasil operasi corona, dua graf G berordo N1 lebih besar sama dengan 2 dan H berordo N2 lebih besar sama dengan 2 diberikan oleh Iswandi, Baskoro, dan Simanjuntak serta Yero, Gusiak, Rodriguez, Velasquez dengan menunjukkan bahwa dimensi metrik G bundaran K H sama dengan N1 dalam kurung N2 plus 1 dikali K-1 dimensi metrik H.
Sedangkan hasil tentang dimensi metrik pada graf hasil operasi produk kartesian ditemukan oleh Cesares, Hernando, Mora, Pelayo, Huertas, Seara, Wood, yaitu jika graf lengkap Kn dan graf G, maka dimensi Kn G sama dengan N-1. Untuk N lebih besar sama dengan 2. Jika graf G dan graf H memiliki dimensi metrik GH sama dengan 2, maka G atau H adalah graf lintasan. Jika graf lintasan PM dan graf sikel CN, maka dimensi PM CN sama dengan 2. Untuk N ganjil dan dimensi PM CN sama dengan 3 untuk N genap. Dan jika graf sikel CM dan graf sikel CN, maka dimensi CM CN sama dengan 3 untuk M atau N ganjil, dan dimensi CM CN sama dengan 4. Saputra, Mardiana, dan Purwasih memberikan dimensi metrik pada graf hasil operasi COM dan 2 graf. COM 2 graf. Kemudian dilanjutkan dengan Saputro, Simanjuntak, Utunggadewa, Asyatun, Baskoro, Salman, Baca menemukan dimensi metrik pada graf hasil operasi produk leksikografik. Hasil lain tentang dimensi metrik ini meliputi similaritas dimensi metrik dan dimensi metrik lokal pada graf hasil operasi rooted produk yang diberikan oleh Susilowati, Slamin, Utoyo, dan Estuningsih, serta karakterisasi sifat kumulatif dari dimensi metrik pada graf hasil operasi COM dan Corona yang dilakukan oleh Susilowati, Utoyo, dan Slamin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.